Menjadi korban berarti menjadi pihak paling dirugikan saat peristiwa kejahatan terjadi. Luka fisik bisa sembuh, namun bagaimana dengan luka psikis dan rasa traumatis yang mendalam? Inilah yang dialami SP. Saat itu usianya masih 9 tahun. Ngomongin, Dek mau duit kayak 20. Saya banggal 20, biar bisa pulang kasih nyokap 20. Saya nggak tahu masih kecil makan aja, saya pegang-pegang. Pas saya udah itu, udah kamu udah keluar aja. Ya udah saya udah keluar dapet 20, udah balik saya kasih nyokap. Kini SP genap berusia 20 tahun. Tak sehari pun ia mampu melupakan hari itu. Hari di mana ia menjadi korban kejahatan seksual. Sakit. Apa yang sekarang sakit, emang nyesel juga. Udah kayak gituin, kalau ketemu orang mah udah inilah, maksudnya udah nggak ada kata ngomong lagi. Dan sejak kejadian itu, SP menjadi pribadi yang berbeda. Ibunya adalah orang yang pertama merasakan perubahan anaknya. Udah bedanya, marah-marah, ngelamun, bengang-bengong, bentak-bentak orang tua. Kalau saya ajak ngomong, ada apa sih mak? Nggak mau nanya-nanya gitu. Ngapain sih mak nanya-nanya? Jalan. Itu dia sifatnya dulu. Ngapain sih udah deh, gak usah nanya-nanya sama anak seperti gitu. Kepada semua orang, SP menutup rapat apa yang dialaminya. Kejujurannya kepada kami adalah pengakuannya yang pertama, yang membuat ibunya nyaris tidak percaya. Dan untuk yang pertama kali, sang ibunda baru menyadari mengapa anaknya berubah hingga memiliki perilaku gusar dan kasar. Nggak nyangka, saya pikir nggak ada gitu-gituan. Emang nggak ada sih, belum ada kayaknya sih. Saya nggak tahu gitu-gituan. Bener nggak nyangka saya nggak ada gitu-gituan. Dia tertutup sih, nggak nyangka saya bahwa anak saya gitu dicabolin sama orang. Bener. Jadi orang tua tuh sakit hati bener. Bukan tanpa alasan SP menyimpan rapat rahasianya. Kala itu usianya masih 9 tahun. Ia belum memiliki keberanian untuk mengungkap apa yang dialaminya. Kalau cerita sama teman sih, enggak saya mau tetap masalah pribadi. Kalau cerita orang tua enggak, takut sakit hati. Takut sakit hati doang bikin nyokap nangis lagi. Saya nggak bisa jaga nyokap. Cerita sama polisi, takut saya. Di anggota, saya bukan. Jeratan hukum memang pasti menanti bagi para predator seksual anak. Negara sudah menyiapkan. Presiden Joko Widodo beserta kementerian terkait merencanakan sanksi hukuman kebiri bagi para pelaku pedofil. Kalau dia tunggal, memang ini masih jadi perdebatan. Tapi kan itu nanti dia sifatnya tidak tunggal. Jadi ada serangkaian upaya. Jadi ada pengebirian, maksudnya tujuannya itu untuk mengendalikan agresivitas seksualnya dari si pelaku, tapi juga harus diberikan juga untuk merubah mindset. Bagaimana pelaksanaan teknis hukuman kebiri? Mampukah saksi ini meredam pelaku dari hasrat seksual yang menyimpang? Anda bisa tahu kalau sampai dikebiri, apalagi sampai hormon testosteronnya itu bisa sampai 0, dia akan mengalami pertama seperti perempuan. Payudaranya akan tumbuh, otot-ototnya akan melemah. Kemudian dia akan mengalami dampaknya juga bisa terjadi aterosklerosis dengan cepat. Diabetes juga akan terangsang. Kemudian terjadi juga serangan jantung. Bahkan dia sama sekali tidak ada gairah seksnya. Nah, kita banyak kok pengobatan-pengobatan, apalagi untuk pengobatan
kasus-kasus kejiwaan dari mulai elektroshock ya, dengan ditaruh elektroshock di otaknya untuk melupakan keinginan-keinginan yang seperti itu. Kemudian yang kedua ada terapi-terapi, hipnoterapi dengan dihipnotis, dengan masuk ke alam bawah sadar dia dan mengeluarkan trauma-trauma itu. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Selain penetapan hukuman kebiri, sosialisasi modus predator anak terus digaungkan. Dan langsung lari ke tempat Video yang ini aman. merupakan sosialisasi pencegahan kasus kekerasan pada Jangan anak. takut atau Namun malu informasi ya. pada video ini tidak akan berdampak besar jika kita tidak ikut menyebarkannya. Kita juga harus waspada terhadap kejahatan anak yang mengintai dan terjadi di sekitar kita. Peka terhadap lingkungan adalah kunci utamanya. Selamatkan anak-anak kita.